Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita diberikan lagi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukan suatu aktivitas sharing terkait dengan penulisan yang saya hormati dan saya banggakan, Kang Hayat sebagai moderator, Pak Dr. Hayat, kemudian rekan-rekan Bapak Ibu yang sempat gabung pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim saja. Pada pagi hari ini sebenarnya ini adalah agenda yang tertunda yang seharusnya sudah beberapa bulan yang lalu kita lakukan. Ini spasinya agak jauh ya Bapak Ibu dari kegiatan yang pertama dulu. Ya, kami kemarin ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditangguhkan, makanya kegiatan pada pagi hari ini baru bisa terlaksana. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang strategi mudah menulis buku. Karena saya sendiri, kenapa tema tersebut kita angkat? Karena saya bercermin dari pengalaman saya sendiri kok untuk menulis itu kok saya, Pak Kang Hayat ya kok. Dari menemukan mood, dari berpindah mood dari aktivitas sebelumnya ke aktivitas nulis itu susah sekali. Kadang sudah di depan laptop, sudah memulai nulis, memulainya itu loh yang susah. Menemukan mood itu yang memulai menulis buku sangat susah. Bahkan butuh waktu berjam-jam sampai bisa baru mulai ngetik satu kalimat sampai seterusnya. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin langsung saja kita persilakan kepada Pak Dr. Hayat untuk memberikan sedikit sharing materinya terkait dengan gimana sih caranya atau tipsnya untuk menulis buku itu supaya mudah dan strategi yang Hayat sampai sekarang sudah berhasil menerbitkan 50 judul. Saya silakan. Bentar, saya coba share screen-nya, Bu. Siap. Gusti. Masih enggak ada puasa sendiri. Gimana dia? Di lokasi enggak, di lokasi itu enggak ada lokasi mana sama lokasi lain. Di tempat saya enggak ada orang kerja, saya mau tanya kenapa. Atau sampai di mana? Baru kan sudah dikunci rumahnya, screen-nya belum dibuka. Iya, artinya sudah pintunya. Bisa, Kang? Atau boleh di-share ke saya juga, Kang Hayat, nanti saya bantu share screen. Mic-nya belum aktif, Kang Hayat. Iya, di share screen itu coba diklik kemudian di multiple sehingga saya juga bisa share. Udah, Kang, udah. Sudah. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Gusti yang selalu semangat untuk mengajak, kemudian ini menjadi bagian dari sebenarnya membangun budaya literasi. Sehingga sangat bagus sekali terutama di lembaga di mana Bu Gusti berafiliasi ini menjadi penting untuk terus bisa dilakukan. Karena tidak banyak orang yang seperti Bu Gusti mau merelakan waktunya, mau berbagi untuk saling belajar bersama dengan teman-teman yang lain dalam penulisan, terutama karena apapun alasannya menulis itu menjadi tugas berbiasa untuk
bisa berbagi bersama-sama, belajar bersama-sama, membudayakan literasi minimal yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang dosen, sebagai seorang akademisi, sebagai masyarakat ilmiah yang kewajibannya adalah menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa disebarluaskan salah satunya adalah dengan mempublikasikan atau menerbitkannya. Bisa dari buku, bisa dari artikel, dan lain sebagainya. Semoga semua Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi yang sampai sekarang masih tinggi. Semoga bisa segera selesai dan berlalu sehingga kita bisa normal kembali menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya sharing berkaitan dengan strategi mudah menulis buku. Ini seringkali saya sampaikan dalam berbagai acara, berbagai forum, berbagai webinar, kepenulisan terutama, bahwa menulis kali belajar kemudian langsung bisa. Tidak hanya sekedar belajar dari teks atau dari teori, tetapi membutuhkan juga praktek. Sehingga menulis itu saya seringkali mengibaratkan dengan kita ketika mau main sepak bola. Pemain yang hebat itu yang tidak hanya belajar dari teori bagaimana bermain sepak bola, tetapi bagaimana ia berlatih, dan berlatih, kemudian bertanding, kemudian ikut event, dan lain sebagainya. Sama dengan menulis. Menulis itu tidak cukup hanya sekedar ikut webinar, selesai. Tanpa misalnya mempraktekkan menulisnya atau menuliskannya setiap hari, itu tidak akan pernah bisa tercapai. Hanya sekedar di angan-angan belaka. Oleh karena itu, di dalam proses penulis praktek di dalam penulisannya. Misalnya menulis artikel, menulis opini, menulis esai, menulis buku, dan seterusnya. Jadi itu menjadi bagian dari proses pencapaian kita di dalam penulisan itu sendiri. Maka kalau Bapak Ibu pengen menjadi penulis, maka praktek atau menulis setiap hari itu adalah menjadi bagian dari peningkatan terhadap kualitas tulisan Bapak Ibu. Sering menulis, maka itu akan memiliki ritme dan karakter kepenulisannya sendiri secara berkualitas. Artinya, semakin orang itu menulis, maka tulisannya akan semakin baik. Semakin ia mengistiqomahkan menulis, maka tulisannya akan semakin bagus. Walaupun nilai bagus dan baiknya tulisan itu tentu dikembalikan kepada para pembaca. Karena setiap tulisan itu memiliki pembacanya masing-masing. Bapak Ibu tidak usah khawatir. Diri untuk meningkatkan, tidak kemudian menjadi menjadi satu hal yang kemudian Bapak Ibu kemudian down, kemudian malas, dan seterusnya. Tetapi bagaimana kritikan itu bisa dijadikan sebagai semangat untuk terus meningkatkan kualitas tulisan kita. Saya juga sama Bapak Ibu, dulu belajar menulis itu mulai mahasiswa 4 tahun itu belum bisa berhasil, kemudian di S2 juga belajar menulis juga belum.
menulis. Maka suatu saat Bapak Ibu kalau sudah mempraktekkan teori menulis dan menulis, itu insya Allah Bapak Ibu akan bisa menyelesaikan tulisan Bapak Ibu sendiri. Oke, ini sekedar pengalaman saja dan mungkin bisa direplikasi atau bisa dipraktekkan, menyemangati bersama untuk bisa melahirkan tulisan Bapak Ibu. Karena seringkali juga saya menyampaikan termasuk di pertemuan kemarin bahwa Bapak Ibu dosen itu memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menghasilkan karya tulis itu, baik buku ataupun artikel ilmiah. Mulai dari hasil penelitian, mungkin penelitian dengan mahasiswa, mungkin disertasinya, mungkin tesisnya atau skripsinya, atau penelitian-penelitian di hibah-hibah yang lain itu sangat banyak sekali. Termasuk misalnya bahan ajar kuliah Bapak Ibu, itu kan eman. Kalau hanya selesai di proses pembelajaran, kemudian membuat PPT, kemudian disampaikan kepada mahasiswa, itu kalau dibukukan kan jauh lebih banyak distribusi kemanfaatannya. Sehingga banyak orang yang membaca bukunya, terutama mahasiswa Bapak Ibu, lebih dekat dengan Bapak Ibu ketika misalnya mengajar mata kuliah teori manajemen misalnya, kemudian ada buku Bapak Ibu yang mengajar teori manajemen untuk diajar atau dipelajari oleh mahasiswa ketika di rumah atau mandiri. Terutama masa-masa pandemi seperti ini sangat penting sekali. Sehingga mahasiswa itu tidak hanya mendapatkan informasi dari yang Bapak Ibu sampaikan, tetapi dia juga bisa menjadikan buku Bapak Ibu sebagai referensi utama di dalam memahami apa yang Bapak Ibu ajarkan. Oke, saya akan memulai dengan motivasi tentu, karena motivasi itu menjadi awal untuk menggerakkan alam pikiran bawah sadar kita untuk bisa mengikuti apa yang ingin kita sampaikan. Bahwa menulis itu sama dengan kita mengikat ternak kita, atau kalau Sayyidina Ali mengibaratkan bahwa ilmu itu adalah hewan peliharaan, atau hewan buruan, maka untuk bisa memiliki dan menangkap itu harus dengan ikatan yang kuat. Jadi ilmu itu perlu untuk diikat dengan tulisan atau dengan menuliskannya. Kenapa? Karena kalau tidak diikat, maka hukum alam akan menenggelamkan ilmu pengetahuan kita. Ketika sudah semakin tua, kita akan semakin pikun, kita akan semakin lupa, kita akan semakin tidak sadar bahwa ilmu yang sejak dulu kita pelajari, kemudian kita ajarkan, itu akan dengan sendirinya hilang begitu saja. Karena sifatnya alamiah, karena umur misalnya. Itu bisa saja terjadi dan hampir semua orang itu akan mengalami itu semua. Kita semua akan mengalami masa tua, di mana masa tua itu akan ditinggalkan oleh pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena itu, mumpung masih ingat, mumpung masih banyak ilmu yang kita miliki, yang kita ingat, yang kita tahu, maka ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Walaupun Bapak Ibu sudah lupa, Bapak Ibu sudah pikun, Bapak Ibu sudah tidak ingat terhadap ilmu pengetahuan yang Bapak Ibu sudah pelajari dan ajarkan, tentu dengan adanya buku yang Bapak Ibu tulis, orang lain tetap mengenal bahwasannya itu adalah ilmu dari Bapak Ibu sendiri. Sehingga kita boleh tidak ada, tetapi pengetahuan kita harus tetap kita jaga dan rawat. Sehingga keberadaan ilmu pengetahuan itu menjadi bukti bahwa kita pernah ada. Walaupun misalnya kita tidak pernah ketemu dengan misalnya Al-Ghazali, tetapi kita mengenalnya dari tulisan-tulisannya. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah mengenal Ibu Gusti misalnya, tetapi kelak para anak cucu generasi kita akan mengenalnya dari karya-karya Ibu Gusti. Walaupun tidak mengenal secara langsung, tetapi mengenal dari karya-karya itu bisa menimbulkan atau bisa memiliki dampak positif terhadap Ibu Gusti, misalnya nilai-nilai kebaikan dari ilmu yang ditulis di bukunya, nilai-nilai kemanfaatan yang mungkin juga bisa diterapkan ketika masa yang akan datang, dan seterusnya. Maka ikatlah ilmu itu dengan menuliskannya. Eman Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ajarkan di kampus, di kelas, atau yang Bapak Ibu sampaikan kepada masyarakat
diikat menjadi sebuah buku yang bisa dibaca oleh banyak orang, itu akan sangat eman sekali. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada yang mau menuliskannya. Jadi kita menulis itu tidak hanya untuk hari ini, tetapi kita menulis itu sebagai kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan kita, terhadap ilmu kita. Kalau Ibu Gusti misalnya pakar di bidang teknik, maka tulisan Bu Gusti berkaitan dengan teknik itu menjadi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yang akan datang dan terus ada. Karena ilmu pengetahuan itu ketika kita sudah menuliskannya, maka sesungguhnya kita sudah merawat peradaban. Oleh karena itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Mungkin pertemuan kemarin juga sudah saya menyampaikan tentang manfaat menulis itu. Tidak hanya materi, tetapi juga materi juga banyak yang bisa kita dapatkan. Termasuk misalnya ilmu pengetahuan yang kita tulis menjadi buku, menjadi artikel, itu akan menjadi syafaat bagi kita kelak ketika kita sudah tiada. Semoga akan menjadi amal kebaikan bagi kita, menjadi jariah kita. Karena salah satu amal yang tidak putus sampai kita meninggal itu adalah amal jariah. Salah satunya ciri amal jariah itu adalah ilmu pengetahuan. Maka berbagi seperti ini juga menjadi bagian dari amal jariah yang kita diskusikan, yang kita sampaikan, dan tidak ada yang tidak berguna dan tidak ada yang tidak bermanfaat. Apapun yang kita tulis, apapun yang kita sampaikan, insya Allah pasti ada nilai kebaikan dan manfaat yang mungkin kita tidak pernah tahu. Wallahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi itu kembalikan kepada niat kita, bahwa ini menjadi bagian dari amal jariah kita ketika kita menulis buku untuk pengembangan ilmu pengetahuan, untuk kepentingan mahasiswa, untuk belajar, dan seterusnya. Itu juga menjadi bagian dari amal yang tidak pernah putus, Bapak Ibu. Yang kemudian kalau orang membaca itu akan terus mengalir pahala dan kebaikannya. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin. Amin. Oke, kemudian kita juga harus memframe bahwa bolehlah kita belajar dari para tokoh atau para ahli, para pakar yang sudah melahirkan banyak buku dan terbukti hari ini karya-karyanya masih relevan untuk dikaji, untuk dianalisis, untuk diterapkan. Misalnya saya mencontohkan dua hal, misalnya yang dari segi keagamaan, misalnya kita boleh meneladani para penulis-penulis hebat seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, dan seterusnya. Yang karya-karyanya sampai hari ini ya terus bermanfaat dan menjadi pengembangan ilmu pengetahuan, seperti misalnya Ibnu Sina yang menulis tentang buku kedokteran, kitab kedokteran itu yang sampai hari ini juga bisa dipakai. Atau dalam sastra misalnya juga banyak seperti Toni Morrison dan lain sebagainya, itu juga banyak menulis karya-karya sastra yang ini menginspirasi masyarakat setelahnya atau menginspirasi akan seperti ini, walaupun tidak sejajar, tetapi minimal kita sudah berkontribusi terhadap pengetahuan itu dengan cara buku-buku kita sudah dipublikasikan. Kenapa? Karena menulis itu bisa menjadi warisan. Yang tadi saya sampaikan, bahwa ada warisan materi dan ada warisan imateri. Yang materi itu bisa royalti, yang itu juga bisa diwariskan kepada keluarganya. Kemudian yang warisan imateri itu bisa warisan ilmu pengetahuan. Ya ini juga terus mengalir menjadi nilai-nilai kebaikan kita. Kita mungkin menulisnya akan sulit, susah. Misalnya berdarah-darah. Kemudian menulisnya misalnya ya dengan berbagai perjuangan. Menulisnya misalnya dengan berbagai pengorbanan dan seterusnya. Ini direkam Bu Gusti ya? Direkam, Kang. Jadi kita menulis itu ada banyak aspek yang akan menyertai kita di belakang kita. Mulai dari mungkin materi, kalau tulisan kita bagus,
yang Bapak Ibu ajarkan, yang Bapak Ibu ampu. Itu mempermudah. Karena apa? Karena sudah Bapak Ibu lakukan, sudah Bapak Ibu buat sendiri slide-nya, sudah Bapak Ibu buat PPT-nya. Itu sebenarnya sangat mudah untuk bisa kita eksplorasi. Nah, seringkali juga saya sampaikan ketika kesulitan misalnya mau memulai menulis, maka ya cobalah ketika mengajar direkam. Dan kalau ngajar 2 jam atau 1,5 jam misalnya, itu sudah bisa melahirkan atau sudah bisa ditulis menjadi berapa halaman, sangat banyak sekali. Kalau sudah kesulitan misalnya memulai, tetapi saya yakin Bapak Ibu sudah biasa nulis artikel atau paper, insya Allah nulis buku. Hasil penelitian Bapak Ibu, misalnya dapat hibah dari internal kampus atau dari skripsi Bapak Ibu yang dulu misalnya tinggal diperbaharui datanya, kemudian jadikan buku, itu sangat mudah sekali. Sehingga buku itu, menulis buku itu kan menyesuaikan kebutuhan. Kebutuhan kita apa, kemudian pasar kita siapa. Sehingga nanti agar tidak terbebani dengan nanti buku saya siapa yang baca ya. Tinggal buat outline-nya, kemudian pertemuan 1 jadikan bab 1, pertemuan 2 jadikan bab 2, pertemuan 9 jadikan bab 9. Itu lebih mudah. Nanti tinggal pengembangannya saja. Pengembangannya itu nanti bisa saya jelaskan nanti ada di akhir untuk teknisnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memulai menulis buku dari hasil penelitian atau hibah, atau dari hasil karya tulis ilmiah Bapak Ibu. Dari skripsi misalnya, jadikan buku monograf lah misalnya. Karena buku monograf itu paling mudah untuk bisa kita lakukan. Kenapa? Buku monograf itu adalah buku yang dihasilkan dari hasil penelitian, yang tinggal dirubah menjadi buku. Kemudian data-data yang tidak relevan tinggal diganti dengan data yang relevan. Kemudian teori-teori yang perlu ditambahi, sehingga nanti menyesuaikan kebutuhan. Karena buku monograf itu menjadi buku pendamping mata kuliah, yang ini bisa mengarah kepada satu bidang kajian materi di mata kuliah. Itu buku monograf, karena buku monograf itu dikonversi dari hasil penelitian yang itu tujuannya adalah untuk mendampingi atau memberikan pemahaman pada satu bidang kajian mata kuliah yang diampu. Karena mata kuliah itu bahannya banyak, bisa dari berbagai kajian, sehingga buku monograf itu menjadi buku pendamping mata kuliah sebagai referensi untuk 1 atau 2 atau 3 kajian yang ada di dalam mata kuliah. Gitu. Sehingga kalau frame ini kita bangun, bahwasanya menulis itu menjadi warisan, menulis itu bisa melahirkan menulis itu bisa mendapatkan poin, menulis itu bisa mendapatkan koin, itu semoga bisa memotivasi Bapak Ibu dalam menulis buku. Karena memang menulis buku itu membutuhkan keberanian. Selain niat, kemudian keinginan, membutuhkan keberanian untuk memulai. Kemudian yang berikutnya, warisan kebaikan yang mungkin kelak akan menjadi syafaat bagi kita. Kelak akan menyelamatkan kita dari api neraka misalnya. Siapa tahu kelak misalnya tulisan yang kita tulis menjadi buku, kemudian menjadi manfaat bagi banyak orang, kemudian dipelajari di berbagai kampus misalnya, itu kita juga tidak tahu apakah buku itu nanti akan bersaksi bahwa saya adalah tulisan Bu Gusti misalnya, tolong jangan masukkan dia ke neraka, masukkan dia ke surga, karena saya bersaksi bahwa saya sangat bermanfaat buat ilmu pengetahuan dan masyarakat luas misalnya begitu. Kita juga nggak pernah tahu. Karena sekecil apapun amal yang kita lakukan dan perbuat, kalau itu bermanfaat bagi banyak orang, maka itu akan menjadi juru penyelamat kita kelak ketika di padang mahsyar, misalnya itu. Itu kita niatkan aja begitu. Karena tulisan yang kita tulis itu
adalah energi batiniah yang kita eksplorasi menjadi kata per kata, menjadi kalimat, kemudian menjadi bahan bacaan yang kemudian mampu mengubah, mampu memberikan inspirasi bagi banyak orang. Oke, kemudian menulis itu istimewa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya menjadi warisan, tidak hanya menjadi nilai kebaikan, tetapi menulis itu sesungguhnya adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang istimewa. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa semua penulis itu akan mati, hanya karyanya yang akan abadi, ini menjadi tumpuan kita untuk terus bisa semangat melahirkan karya tulis. Kita semua akan meninggalkan dunia fana ini, tetapi karya-karya kita akan terus dipelajari oleh orang lain. Karya-karya kita akan menghiasi kehidupan dunia hari ini. Kemudian kalau misalnya Helvi Diana Rosa menyampaikan ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarangnya tidak akan pernah mati, tetapi ia memanjangkan umurnya dengan karya-karyanya. Artinya apa? Bahwa buku kita itu menjadi jembatan kehidupan kita untuk lebih kekal, untuk lebih lama. Karena kita mungkin sudah mati, tetapi karya-karya kita akan terus hidup. Dan sesungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan yang memberikan banyak manfaat bagi banyak orang seperti karya-karya kita. Kalau Pramudia Anantatur juga berpesan bahwa orang boleh pandai setinggi langit. Selama ia tidak menulis, maka ia akan hilang di telan zaman atau hilang di dalam kehidupan masyarakatnya. Mungkin orang mengenal kita ya paling tidak ya dari teman-teman, kolega dan seterusnya. Dan itu akan hilang dengan sendirinya ketika 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tetapi dengan karya-karya itu, maka semua orang akan tahu tentang kita. Semua orang akan memahami tentang keberadaan kita, tentang kepakaran kita, tentang ilmu kita dengan tulisan-tulisan itu. Dan kita juga akan sampai kepada masa tua di mana umur kita menjadikan kita lupa akan ilmu pengetahuan yang kita tulis. Karena ucapan, penyampaian itu akan hilang dengan sendirinya, kecuali yang melekat di dalam orang yang menerima informasi itu. Tetapi tulisan akan terus ada dan abadi menjadi jembatan kehidupan bagi kita sebagai manusia. Maka penulislah kalau saudara ingin menjadi orang yang mulia, karena menulis itu adalah pekerjaan yang mulia. Orang akan tahu bahwasanya Pak Hayat misalnya menulis tentang buku ini dan seterusnya. Kemudian menulis itu juga memiliki manfaat yang banyak Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu dosen. Misalnya dosen itu tidak hanya mengajar, meneliti, kemudian mengabdi, tetapi mempublikasikan bahan ajarnya, mempublikasikan hasil penelitiannya, mempublikasikan hasil pengabdiannya itu jauh lebih penting, lebih berbahagia, lebih bermanfaat. Karena kita tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi bagaimana kewajiban itu memiliki output dan outcome yang lebih luas kepada banyak masyarakat. Tentunya salah satunya adalah dengan publikasi, menulis atau menghasilkan karya. Manfaat bagi dosen itu di dalam menulis adalah bisa menjadi media promosi diri dan institusi. Saya dikenal sebagai dosen dari Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Malang. Maka semua orang tahu bahwa saya ini adalah dosen Unisma Malang. Dengan keahlian saya, dengan kepakaran saya, misalnya dengan karya-karya saya. Maka itu menjadi publikasi karena buku saya misalnya terdistribusi dari Sabang sampai Merauke. Mereka semua tahu tentang buku-buku saya. Dari mana? Dari karya-karya saya. Karena itu akan memberikan dampak promosi kepada diri kita dan kepada lembaga kita. Terutama yang swasta ini juga menjadi penting untuk terus di-drive bagaimana dosen-dosen di Universitas Fajar ini misalnya di-drive kemudian bisa melahirkan karya-karya bukunya. Lembaga itu akan dikenal salah satunya adalah dari promosi dosennya. Dengan cara mempromosikan, dengan cara misalnya menulis buku yang kemudian didistribusikan
secara nasional. Yang kedua, meningkatkan kapasitas keilmuan. Orang akan mengenal kita itu dari karya kita, dari buku kita. Bapak Ibu kalau pengen tahu orang itu pakarnya apa, keahliannya apa, lihat buku-bukunya, lihat artikel-artikelnya. Karena orang itu tidak bisa ditebak, orang itu tidak bisa hanya disimpulkan sesaat, tetapi sebagai bukti konkret dan otentik bahwa orang itu pakar di bidang hukum, maka baca buku-buku tentang hukumnya, baca artikel-artikel tentang hukumnya. Sehingga karya buku itu menjadi jalan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi keilmuan kita. Semakin kita banyak melahirkan buku, maka kita akan semakin bagus di dalam aspek kapasitas dan kompetensinya. Akan diakui secara nasional, diakui oleh banyak orang. Kalau kita memberikan bukti otentik dengan karya itu. Karena buku itu adalah bukti otentik kepakaran kita, keahlian kita. Kita tidak hanya berbicara kepada orang lain. Saya kajian bidangnya misalnya kebijakan publik, kepakaran saya kebijakan publik, tanpa memberikan bukti bahwa ini loh karya saya, ini loh buku saya, ini loh artikel saya tentang kebijakan publik. Ini berisi tentang pemikiran-pemikiran saya. Ini berisi tentang misalnya apa yang sudah saya pahami tentang kebijakan publik. Misalnya itu. Kemudian yang ketiga, menghindari kepikunan. Bapak Ibu kalau sering menulis, itu akan melatih otak berpikir terus. Jadi katanya dalam ilmu kesehatan, orang menulis itu menghidupkan sel-sel yang mati. Beda kalau Bapak Ibu mikir hutang misalnya. Kalau mikir hutang malah tambah berat bebannya. Tapi kalau mengeksplorasi tulisan itu akan menumbuhkan sel-sel yang mati di dalam otak kita itu. Karena semakin tua kita akan semakin berkurang daya ingatnya. Maka latihlah dengan menulis. Menulis setiap hari itu melatih otak kita, melatih pikiran kita untuk terus bekerja, untuk terus produktif. Karena kalau Bapak Ibu hanya kerjanya tidur, kemudian habis ngajar tidur, terus ya tidak mengembangkan pikirannya, ya akan semakin banyak sel-sel yang mati di dalam otak itu sehingga tidak berkembang pikirannya. Maka menulis itu salah satunya adalah menghindari kepikunan atau meminimalisir kepikunan. Karena ketika menulis, yang bekerja itu adalah dari pikiran ke hati, kemudian ke gerakan tangan kita. Sehingga ini meningkatkan daya ingat dan menguatkan daya pikir kita di dalam menjaga kesehatan, di dalam meminimalisir rasa lupa yang ada di dalam diri kita. Walaupun semakin tua, ini akan semakin banyak menghasilkan produktivitas tulisan. Dan buktinya banyak Bapak Ibu, para penulis-penulis yang seperti misalnya Prof. Quraish Shihab, kemudian Prof. Mulyadi, Kartanegara, itu makanya semakin tua semakin banyak karya-karya yang dihasilkan. Dan itu bisa meningkatkan kesehatan dan imun kita. Kalau Bapak Ibu pengen meningkatkan imun, salah satunya adalah dengan cara menulis. Bisa dicoba, bisa dipraktekkan Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan jaringan. Ketika Bapak Ibu menulis, kemudian tulisan Bapak Ibu dibaca banyak orang, ada banyak orang yang ingin mengajak kolaborasi. Ada yang banyak orang misalnya ingin kerjasama. Ada banyak orang misalnya minta untuk bisa dilakukan asesmen dan seterusnya. Jadi menulis itu memiliki manfaat meningkatkan jaringan atau networking kita. Kita misalnya tidak pernah ke Papua, tapi buku-buku kita sudah sampai di sana. Dan kelak kita akan bisa ke sana melalui buku-buku kita. Saya pun juga demikian Bapak Ibu. Saya kemana-mana dan mengisi di mana-mana itu karena karya saya. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena diri saya, tetapi karena buku-buku saya, karena tulisan-tulisan saya, karena karya-karya saya yang itu sudah tersebar luas, kemudian bisa sharing dengan banyak orang. Karena kebutuhan akan literasi itu sangat penting untuk hari ini di Indonesia. Kita menjadi bagian dari penggerak itu. Kita menjadi salah satu dari motor penggerak dari literasi Indonesia. Salah satunya adalah dengan webinar, dengan workshop, dengan pelatihan, dan seterusnya. Kemudian yang kelima adalah memperoleh passive income, royalti dan kum. Tentu tulis buku kumnya yang referensi 40, yang buku ajar 20.
yang buku monograf itu 15. Kan lumayan untuk kepangkatan. Kita juga dapat royalti, paling tidak 10 juta sampai 12 juta setiap tahun. Kalau satu buku. Kalau 2 buku, tinggal dikalkulasi saja. Ini menjadi bagian dari motivasi Bapak Ibu. Jadi motivasi selain yang tadi sampaikan itu adalah motivasi material. Motivasi materi yang bisa kita dapatkan adalah royalti dan kum. Jadi lumayan kalau Bapak Ibu istiqomah menulis setiap tahun 2 buku, setiap tahun 2 buku, lumayan royalti dan kumnya. Royalti dan kumnya, royaltinya paling tidak ya bisa dihitung aja kalau ada 10 buku misalnya, kemudian royaltinya setiap tahun 1 buku adalah 10 juta, maka Bapak Ibu bisa menghasilkan sekitar 100 juta setiap tahun dari royaltinya. Maka saya pernah membuat video menulis itu bisa kaya. Dan banyak teman-teman, mulai teman-teman saya, ini pengalaman saja, teman-teman saya kuliah S1, S2, S3 itu dari hasil menulisnya. Mulai dari opini, mulai dari esai, mulai dari resensi, artikel, dan seterusnya. Itu dari buku, itu juga membantu mereka di dalam proses penyelesaian studinya. Jadi banyak, kalau Bapak Ibu pengen kaya, maka menulislah. Maka pesan yang disampaikan oleh Al-Ghazali itu, kalau Bapak Ibu bukan anaknya orang kaya, Bapak Ibu juga bukan keturunan dari seorang ulama besar, maka jadilah penulis. Karena menulis itu bisa bikin Bapak Ibu bisa kaya, juga bisa menjadi Bapak Ibu bisa menjadi orang yang mulia atau orang yang terkenal. Yang keenam, sebagai media untuk kenaikan pangkat ini pasti. Sekarang publikasi menjadi poin penting di dalam kenaikan pangkat, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, sampai guru besar. Itu harus menyertai publikasi atau karya. Salah satunya adalah buku. Lumayan kalau misalnya bukunya Bapak Ibu 3 atau 2 dalam setahun, referensi semua misalnya 40 sudah 80 kumnya. Tahun berikutnya adalah misalnya 4 buku, bisa sampai misalnya 240 dan seterusnya. Jadi buku itu sebagai media untuk kenaikan pangkat. Jadi Bapak Ibu tidak menulis ketika mau naik pangkat, tetapi nulis dulu, urusan naik pangkat urusan belakangan. Karena kepangkatan itu takdir Bapak Ibu. Tapi kalau menulis itu adalah butuh diikhtiarkan. Jadi jangan kebalik. Walaupun kebanyakan dari kita misalnya kebalik-balik. Ketika mau naik pangkat, nulis buku. Akhirnya yang mendorong nulis bukunya adalah karena mau naik pangkat. Sehingga yang ditulis apa adanya. Diterbitkan hanya 1, 2, 3, yang penting naik pangkat. Setelah naik pangkat, berhenti menulis. Sehingga bukunya hanya cukup sampai di naik pangkat. Naik pangkat bukunya tidak laku, tidak dijual. Nggak dibaca oleh orang. Ya diterbitkan untuk kepangkatan saja. Padahal sejatinya buku itu adalah untuk dibaca, untuk diamalkan, untuk diajarkan. Tidak hanya untuk syarat naik pangkat. Ketika pangkatnya sudah naik, bukunya juga tidak nulis. Ketika sudah sampai selesai, kenapa tidak nulis buku? Kan sudah kepangkatannya. Yang penting kan sudah kepangkatan. Itu paradigma yang kebalik. Kemudian yang terakhir adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat ini tentu. Jadi selain keenamnya tadi itu, yang mengikuti, yang menjadi bagian dari proses penulisan buku itu adalah ilmu yang bermanfaat. Saya yakin tulisan sejadinya, tulisan apapun yang Bapak Ibu lakukan itu pasti akan memiliki dampak kemanfaatan yang akan dijadikan sebagai warisan peradaban. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Selain Bapak Ibu mendapatkan 6 ini, bahwa tulisan Bapak Ibu itu akan menjadi warisan ilmu pengetahuan. Yang ini sudah tidak bisa dihitung Bapak Ibu. Nilai-nilai kebaikannya, nilai-nilai kemanfaatannya, baik bagi diri kita ataupun orang lain. Kemudian setelah kita tahu manfaatnya, maka ada 8 hal yang menjadi prinsip di dalam menulis. Ini turunan dari manfaat tadi Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai kewajiban kita
sebagai dosen menyebarluaskan ilmu pengetahuan, kemudian untuk kenaikan pangkat, kemudian menyebarkan ilmu, kemudian menjadi bagian dan tanggung jawab kita, melatih berpikir, menjadi penghidupan, menjadi nilai perjuangan, ini juga menjadi prinsip yang Bapak Ibu harus bangun. Bahwa kita menulis itu selain sebagai kewajiban kita sebagai dosen, adalah untuk melatih nilai pikir kita atau critical thinking kita di dalam melihat sesuatu, melihat fenomena, melihat kondisi sosial kemasyarakatan. Karena semakin banyak kita menulis, tentu diikuti dengan semakin banyak kita membaca. Semakin banyak kita membaca, akan semakin memperkuat nilai literasi kita. Semakin kuat nilai literasi kita, maka kita tidak akan terjebak kepada informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang negatif. Semakin kita menghindari hal-hal yang negatif dan hoax seperti itu, maka akan semakin memperkuat nilai kehidupan kita di dalam kehidupan masyarakat. Tidak sedikit misalnya banyak dari kita yang terjebak ke dalam nilai-nilai hoax atau informasi-informasi fitnah yang mungkin kita bisa menyaksikan di berbagai media. Itu salah satunya adalah karena lemahnya literasi. Orang lain melihat informasi yang menggemparkan, kemudian ditelan mentah-mentah, ya semuanya akan gempar. Orang melihat sesuatu yang tidak dari sumbernya itu juga bisa berbahaya. Bisa membahayakan diri kita, juga bisa membahayakan orang lain. Maka itu pentingnya menulis sebagai bagian dari memperkuat aspek literasi kita. Menjadi bagian dari penghidupan, kita juga bisa bisa memperkaya diri, bisa meningkatkan nilai ekonomi kita, bisa meningkatkan nilai sosial kita, bisa meningkatkan nilai komunikasi kita, dan seterusnya. Nilai perjuangan tentu ini berkaitan dengan dosen itu, tujuan akhirnya adalah guru besar. Siapapun harus ke sana, karena itu adalah menjadi titik akhir dari nilai akademik kita. Maka itu jadikan sebagai nilai perjuangan bahwa terutama bagi dosen-dosen muda ini penting untuk ditanamkan. Bahwa menulis itu tidak hanya untuk hari ini, tetapi nanti untuk hari tuanya, untuk masa depannya, untuk generasi, dan seterusnya. Sehingga nilai-nilai perjuangan di dalam menulis itu harus dimunculkan agar bisa menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian menjadi personal branding, baik bagi diri kita ataupun lembaga. Menjadi warisan, berbagi kebaikan, dan membangun peradaban. Itu prinsip yang harus Bapak Ibu tanamkan ketika mau menulis. Kemudian, bagaimana menulis buku itu mudah? Ketika kita sudah memiliki frame atau motivasi di dalam menulis, maka baru kita masuk ke teknisnya. Bagaimana menulis itu mudah. Nah, ini seringkali saya sampaikan Bapak Ibu. Di seminar, di workshop, di YouTube, di tulisan-tulisan saya juga saya sampaikan bahwa menulis itu mudah. Menulis itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Menulis itu hanya butuh dilatih. Hanya butuh dibiasakan. Biasanya tantangannya hanya satu biasanya. Malas. Kalau sudah malas, itu tidak ada obatnya. Dikasih obat ngantuk juga tidak bisa. Namanya malas itu tidak bisa sudah. Kalau Bapak Ibu sudah malas menulis, ya sudah. Berarti sudah selesai. Sehingga coba lawan rasa malas itu dengan cara memaksa kita untuk menulis. Karena salah satu cara yang paling penting di dalam melawan rasa malas itu adalah melawannya dengan menulis. Cara menulis buku yang mudah, ini mungkin nanti bisa direplikasi atau ditiru. Jadi menulis buku itu agar Bapak Ibu tidak terbebani dengan apapun, menulislah dengan bahasanya sendiri. Karena semua orang itu memiliki karakter dan pola pembahasaan masing-masing. Mungkin saya menyampaikan satu teori dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, sama teorinya, pasti penyampaiannya akan berbeda. Pasti nilai perkataannya akan berbeda. Maka menulislah
dengan bahasa Bapak Ibu sendiri. Tidak usah tergiur dengan copy paste, plagiasi dan lain sebagainya. Itu hindari. Jadi kalau mau mengutip, ngutip saja, tetapi menggunakan atau manfaatkan pola karakter pembahasan yang Bapak Ibu miliki. Saya akan berbeda dengan Bu Gusti dalam proses penyampaian, dalam proses penulisan, dalam proses mentransformasikan atau memaknai sesuatu. Maka manfaatkan itu sebaik-baiknya. Itu potensi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak usah tergiur dengan tulisan orang lain, dengan bukunya orang lain. Boleh meniru, tetapi tidak kemudian harus sama dengan apa yang mereka tulis. Maka menulislah dengan bahasa sendiri. Kemudian yang kedua, pengemasan kembali informasi. Informasi-informasi yang ada di berita, informasi-informasi yang ada di media, informasi-informasi yang ada di hasil penelitian, Bapak Ibu kemas kembali secara baik informasi-informasi itu. Dengan cara menerjemahkan, dengan cara menjabarkan, dengan cara mengeksplorasi. Ya, jadi mengemas informasi itu dengan banyak cara, dengan banyak hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Informasinya misalnya COVID-19 hari ini meningkat. Maka bagaimana Bapak Ibu bisa menerjemahkan informasi itu dengan kemasan yang menarik dan unik. Mulai dari A sampai Z itu dikemas secara baik. Polanya bagaimana? Bisa dimulai dari umum, kemarin juga sudah saya sampaikan ini, atau bisa dimulai dari khusus, atau bisa dimulai dari teori, atau bisa dimulai dari apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan. Sehingga mengemas itu sama dengan kita membungkus barang Bapak Ibu. Mau dikemas dari plastik dulu, baru di luarnya dikasih kardus, kemudian dikasih warna-warni agar indah, agar cantik, agar bisa atau agar enak dipandang orang, itu caranya. Mau dibungkus kardus dulu, kemudian dibungkus plastik di luarnya, kemudian ditambah pernak-pernik dan lain sebagainya. Itu namanya mengemas informasi, sama dengan mengemas barang. Agar informasi yang Bapak Ibu terima itu bisa menarik untuk dibaca orang. Agar informasi itu bisa menjadi informasi yang menginspirasi banyak orang. Tergantung dari kita. Dan semua orang punya karakter pengemasan informasi sendiri-sendiri. Ada yang dikemas dari teori dulu, dikembangkan informasi itu dengan menguatkan teorinya, baru ditampilkan informasinya, kemudian disimpulkan dengan berbagai data yang ada. Itu juga bisa. Yang ketiga adalah mendeskripsikan data. Jadi data-data yang ada yang Bapak Ibu pahami itu bisa dideskripsikan menjadi kalimat-kalimat aktif atau kalimat-kalimat pasif. Jadi Bapak Ibu kalau membaca angka misalnya itu bisa menjadi berbagai kalimat, bisa menjadi berbagai paragraf. Kenapa misalnya angka COVID-19 hari ini meningkat dan lain sebagainya. Itu banyak alasan. Latar belakangnya apa, teori yang mendukung apa, kemudian kira-kira analisanya seperti apa. Itu juga bisa menjadi bagian dari cara mudah Bapak Ibu agar tidak terintervensi dengan kepentingan apapun di dalam menulis buku. Sehingga dari tiga ini Bapak Ibu bisa menghasilkan sebuah tulisan yang menarik dan epik. Dari bahasa sendiri, dari cara pengemasannya, dan dari cara bagaimana menganalisis atau mendeskripsikan data-data yang Bapak Ibu temui. Itu satu. Kemudian bisa dimulai dari ini. Ini juga sudah kemarin saya sampaikan. Bapak Ibu tidak usah risau dengan saya mau menulis apa. Saya menulis buku referensi, menulis buku monograf atau nulis buku ajar, saya bingung nulis buku apa. Nulis aja. Bapak Ibu mau nulis apa, Bapak Ibu mau nulis tentang buku apa, ya tulis saja. Tidak usah bingung. Yang ada itu apa. Kalau misalnya, oh yang ada, saya punya hasil penelitian Pak misalnya. Bisa ditulis buku ajar enggak? Oh enggak bisa. Bisa ditulis buku referensi enggak? Enggak bisa. Berarti coba buku monograf. Monograf bisa enggak? Enggak bisa, mesti bisa lah.
Masa monograf tidak bisa? Jadi monograf itu buku yang diubah, buku dari hasil penelitian yang diubah menjadi buku Bapak Ibu. Formatnya sama, daftar isinya sama, pendahuluannya, ada latar belakang, ada tujuan penelitian, ada rumusan masalah, ada manfaat. Bab 2 ada tinjauan pustaka, ada teori-teorinya. Bab 3 ada metode penelitian. Bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, atau kalau dipisah, bab 4 hasil penelitian, bab 5 pembahasan, bab 6 penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Itu jadi buku Bapak Ibu. Namanya buku monograf. Hanya bentuknya berbeda dengan laporan penelitian. Kalau laporan penelitian bentuknya A4, kalau monograf bentuknya seperti buku ukuran 15 kali 23. Tuh. Tetapi nanti membutuhkan polesan-polesan penting yang di laporan penelitian misalnya sangat ilmiah, nanti di buku bisa dipopulerkan sedikit-sedikit. Tujuannya apa? Untuk memudahkan mahasiswa atau kolega membacanya itu bisa paham dengan apa yang kita baca, yang kita tulis. Jadi tulis saja apa yang Bapak Ibu ingin tulis, tulis sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Artinya menulis itu jangan menjadikan Bapak Ibu beban. Atau malah ketika di hadapan laptop, Pak kok blank. Padahal pengen nulis bla 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 bla, tapi ketika sudah buka laptop blank. Berarti ya harus sesuaikan. Mau nulis buku apa? Mau nulis buku, mau nulis esai, mau nulis artikel, mau nulis buku fiksi atau non fiksi. Jadi caranya ya Bapak Ibu tentukan dulu. Bapak Ibu itu mau nulis apa? Atau kalau Bapak Ibu tidak tahu mau menulis apa, ya tulis saja dulu kalau begitu. Nanti ketemunya apa ya urusan belakang. Tetapi yang penting adalah untuk pemula Bapak Ibu berlatih. Baik misalnya dari opini, dari esai, dari makalah, dari artikel, dari buku, atau dari paper dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa nulis opini ya, berarti Bapak Ibu sudah bisa nulis buku. Kalau dosen saya yakin sudah biasa dengan artikel ilmiah, berarti intinya Bapak Ibu sudah bisa nulis buku. Tinggal nanti dipastikan mau nulis buku apa. Kalau saran saya ya dimulai dari buku monograf tadi. Yang penting hasil penelitian kemudian dirubah menjadi buku monograf, bentuknya menjadi buku. Itu sudah menjadi motivasi tersendiri. Kalau Bapak Ibu sudah menerbitkan satu buku, maka saya yakin Bapak Ibu akan melahirkan karya-karya yang lain, akan menerbitkan kedua, ketiga. Karena memang menemukan itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Sama dengan orang mau menikahi laki-laki, menikahi perempuan itu juga membutuhkan perjuangan Bapak Ibu. Jadi mulai dari kenalan, kemudian sampai tunangan, sampai menikah itu harus berdarah-darah dulu. Mulai dari menelpon berpura-pura salah nomor, atau WA misalnya salah pencet dan seterusnya. Itu bagian dari pengorbanan. Sama dengan menulis. Ya tulis saja dulu seadanya, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Besok juga demikian dan seterusnya. Dan itu harus disekomahkan. Kalau enggak ya terpental di tengah jalan. Oleh karena itu menulis itu tidak perlu dibebani dengan embel-embel apapun. Tetapi menulis apa yang bisa Bapak Ibu tulis. Menulis apa yang ingin Bapak Ibu tulis. Menulis sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Menulis yang ringan-ringan saja sudah awal. Yang mudah-mudah saja lah. Karena yang sulit itu biasanya diawali dari yang mudah. Maka kalau ini adalah strategi menulis buku yang menulis buku dengan cara yang mudah, maka menulislah yang mudah-mudah dulu. Yang mudah itu seperti apa? Yang mudah menurut Bapak Ibu lakukan. Apa kira-kira yang mudah Bapak Ibu lakukan? Atau menulis yang menarik, yang hari ini misalnya rame, bisa dimulai dari nulis opini tentang COVID, tentang vaksin, tentang new normal, dan lain sebagainya. Juga bisa dilakukan. Contoh misalnya opini, esai, dan seterusnya. Jadi menulis itu tidak usah diintervensi dengan kepentingan apapun. Menulis saja sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ingin tulis. Kemudian ini tempat atau kapan kita menulis. Di mana saja juga boleh. Ini yang seringkali menjadi alasan Bapak Ibu, terutama
dosen-dosen yang punya jabatan. Sibuk Pak dari pagi sampai malam di kampus. Ke rumah misalnya sudah dengan keluarga. Jadi nggak punya waktu untuk menulis. Sebenarnya menulis itu tidak butuh waktu yang lama, yang panjang. Hanya butuh istiqomah. Istiqomah itu gimana? Ya seperti ngemil. Kita kan kalau ngemil kan istiqomah ya. Satu camilan itu misalnya sekali duduk itu ya sudah pelan-pelan. Kan nggak mungkin satu tempat camilan langsung dimakan begitu kan enggak. Mesti satu-satu. Dinikmati, apa ya? Ya menikmati camilan itu dengan baik sampai camilan itu habis. Sekarung ya habis kalau pas duduk gitu. Sama dengan menulis. Menulis tidak sekali duduk jadi, tetapi membutuhkan proses dari satu paragraf, jadi 2 paragraf, jadi 1 halaman, sampai nanti beratus-ratus halaman. Jadi menulis itu tidak boleh terikat oleh waktu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa menulis itu tidak boleh kita mengikatkan diri dengan waktu. Kecuali yang sudah biasa. Jadi bagaimana caranya? Saya yakin Bapak Ibu punya waktu istirahat. Bapak Ibu punya waktu jeda. Bapak Ibu punya waktu luang. Contoh misalnya ketika berangkat ke kampus, maka sebelum beraktivitas, cobalah 10 menit, 20 menit, atau 30 menit itu buka laptop. Yang penting buka dulu. Perkara nanti mau nulis atau tidak urusan belakang. Ketika sudah dibuka, berarti kan pikiran kita sudah terbayang ingin menulis. Walaupun tidak tahu apa yang akan ditulis. Ketika sudah buka laptop, ya sudah tulis saja. Ketika itu Bapak Ibu pengen nulis apa? Nulis cerpen kayak, nulis opini kayak, nulis artikel kayak, tulis saja. Oh teringat misalnya tulisan saya kemarin belum selesai. Ya sudah dibuka saja, tulis saja. 10 menit, 20 menit, atau 1 paragraf, tidak apa-apa. Kok dapat 1 paragraf Pak? Ya sudah ditinggal. Nanti besok atau dilanjut lagi menjadi 1 paragraf. 1 paragraf, 2 paragraf, 1 lembar, 2 lembar. Kalau diistiqomahkan bisa jadi 100 halaman. Bisa jadi 200 halaman dan seterusnya. Jadi tidak diikat oleh waktu. Kapan saja yang penting Bapak Ibu ada waktu luang, manfaatkan menulis. Atau mau pulang kantor misalnya. Bapak Ibu pulang kantor jam 5 sore. Kecuali Bapak Ibu yang tidak pernah pulang misalnya. Saya nggak paham. Kalau nggak pernah pulang, bingung pulangnya kemana. Pulang kantor misalnya. Paling tidak ada waktu jeda. Atau jedakan waktu. Misalnya pulang kantor jam 3 sore. Di rumah misalnya ya tidak ada tugas atau aktivitas lain. Maka sebelum pulang kantor, Bapak Ibu bisa buka laptop lah. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Nulis 1 paragraf cukup lah. Masuk nulis 1 paragraf butuh berjam-jam kan enggak. Sebuntu-buntunya kita, pasti kalau menulis itu ya, kecuali 1 halaman iya. Tapi kalau 1 paragraf, insya Allah bisa lah. 10 menit selesai. Kan hanya menyambungkan saja. Karena pikiran kita ini terus berjalan dan bergerak Bapak Ibu. Yang menjadikan mental block itu terjadi ketika kita terlalu fokus terhadap apa yang kita inginkan atau kita tulis. Di laptop, kemudian pengen nulis A gitu, menulis apa saja gitu. Akhirnya terjadi mental block ketika Bapak Ibu tidak bisa mengontrol alam pikirannya. Jadi 30 menit atau 20 menit atau 10 menit sebelum pulang kantor bisa buka laptop dikit, manfaatkan menulis. 30 menit itu nggak lama Bapak Ibu. Tidak lama. Bisalah jadi 1 paragraf atau 2 paragraf. Atau misalnya memanfaatkan waktu istirahat sambil makan siang, kecuali makan siangnya di warung atau di restoran. Kalau makan siangnya di kantor, misalnya bisalah sambil buka laptop. Makan siang waktunya istirahat 1 jam biasanya. Itu banyak sekali sudah waktunya. Waktunya 1 jam, makan paling enggak 15 menit, sholat 15 menit, sisanya kan banyak ini. Bisa dimanfaatkan 30 menitnya menulis, 30 menitnya ngupi-ngupi dengan teman-teman juga boleh. Nah itu maksud saya begitu. Jadi setiap hari kita punya waktu senggang.
waktu longgar, waktu istirahat. Yang itu separuhnya kita manfaatkan untuk menulis. Atau sebelum tidur, suami atau istri sudah tidur, anak-anak sudah tidur, ya cobalah kita buka 10 menit, 20 menit laptop lah. Nulis satu paragraf sebelum tidur. Atau setelah tidur, bangun tidur, sholat, habis sholat, itu kan nggak ngapa-ngapain. Kecuali ibu-ibu yang masak misalnya. Ya sebelum masak lah, bisa dimanfaatkan menulis. 10 menit, 20 menit kan nggak lama. Yang penting melanjutkan atau mengistiqomahkan diri di dalam menulis. 10 menit langsung masak misalnya, dengan 10 menit ditunda dulu untuk menulis, kan sebenarnya sama ya. Sama-sama tetap masak. Tetapi kalau menulis terlambat 10 menit karena menulis. Kalau nggak menulis, berarti lebih cepat 10 menit karena tidak menulis. Tetapi sama-sama masakannya tetap jadi. Masakannya tetap jadi dan tetap masak. Berarti kan tidak mengurangi tanggung jawab dan tugas dalam memasak itu. Atau 20 menit. Sampai tidak menjadikan memasaknya sampai tidak jadi masak. Atau masakannya tidak jadi misalnya ketika menuliskan. Tidak sampai begitu artinya. Selama kewajiban utamanya itu bisa diselesaikan, menulis atau tidak menulis, berarti lebih baik menulis. Dan banyak contohnya Bapak Ibu, ibu rumah tangga yang kemudian menjadi penulis hebat, menjadi penulis bestseller, banyak sekali. Banyak contohnya. Bu Ririn misalnya, itu punya anak 4, ngerawat anaknya sendiri, beliau juga jadi guru, tetapi buku-bukunya bestseller. Buku-bukunya hampir tiap tahun terbit 3-4 buku. Yaitu cara memanfaatkan. Tetapi hanya sedikit yang begitu Bapak Ibu. Rata-rata mengabaikan waktu-waktu itu tanpa adanya karya apapun. Nah, itu biasanya menjadi alasan. Termasuk mungkin ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen itu juga sama. Itu bisa dimanfaatkan. Atau setelah bangun tidur itu bisa dimanfaatkan 10 menit atau 20 menit. Atau kalau Bapak Ibu pengen mematenkan, saya harus ada waktu khusus misalnya. Maka yang paling sesuai dengan pengalaman saya, yang paling banyak waktu khusus itu di tengah malam. Jam 1 sampai jam 6. Atau jam 1 sampai jam 3 subuh. Itu kan sangat, tidak tahu kalau kerjanya 24 jam. Kan nggak mungkin lah bekerja 24 jam. Kalau ini bisa diistiqomahkan, akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang berdampak baik kepada kita, baik kesehatan, baik peningkatan ibadah kita, kemudian peningkatan produktivitas kita. Jujur Bapak Ibu, saya membiasakan menulis di antara jam ini dengan hasil produktif sekali bisa dilakukan. Banyak sekali manfaatnya dan produktivitasnya banyak. Daripada misalnya kita menulis di sela-sela tadi. Saya menyampaikan di awal itu karena memang banyak dari Bapak Ibu yang beralasan bahwa kesibukan itu melalaikan kita dalam menulis. Bahkan menenggelamkan keinginan kita untuk menulis itu karena kesibukan kita. Yang jabat lah, yang ngurus keluarga lah, yang ngajar lah, yang bla bla lah. Itu banyak sekali alasan yang sampai menenggelamkan harapan dan keinginan kita untuk menulis. Itu salah satunya adalah kesibukan. Atau di mana saja, di kereta kan bisa, di pesawat, di terminal, di kafe, di kantin, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa di mana saja, kapan saja. Maka yang ingin saya tekankan adalah jangan mengikatkan waktu dengan menulis. Karena kalau Bapak Ibu mengikatkan diri dengan waktu menulis, maka Bapak Ibu akan terbebani dan tak akan pernah bisa menulis. Besok saja gitu. Sekarang masih sibuk. Besok ada waktu longgar, kok males, besok sajalah. Akhirnya dengan sendirinya waktu itu hilang begitu saja. Maka orang yang merugi itulah yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu sudah dipesankan dalam Al-Quran.
demi masa, maka manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, maka Bapak Ibu termasuk orang-orang yang beruntung. Beruntung lahir batin, beruntung dunia akhirat, beruntung semuanya, karena bisa didapatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini juga menjadi kendala. Kalau di rumah, saya banyak urusan, di kantor banyak urusan. Nulis itu juga tidak diikat oleh tempat atau lokasi. Mau di rumah, mau di kafe, mau di kantin, mau di perpus. Selama Bapak Ibu merasa nyaman dan aman menulis, nulis saja. Abaikan misalnya lirikan orang, abaikan kedipan matanya orang, itu biasa aja. Nulis saja. Di kafe misalnya, banyak orang yang melihat misalnya. Sudah abaikan saja itu. Dan sekarang sudah mulai banyak. Jadi kalau dulu yang namanya kantin itu tempat makan. Sekarang kantin banyak yang tempat nulis, tempat diskusi. Yang penting nyaman dan aman, mau di terminal, mau di stasiun, mau di bandara, tulis saja. Perjalanan dari Jakarta ke Surabaya misalnya butuh waktu 8 jam. Ya paling tidak 4 jam, 5 jam menulis, kan bisa menghasilkan banyak halaman itu. Atau ketika Bapak Ibu aktivitas di mana saja, bawa saja laptopnya, kemudian waktu senggang bisa nulis. Jadi menulis itu tidak dibatasi oleh ruang juga. Jadi jangan mengikatkan diri ketika Bapak Ibu menulis dengan ruang atau dengan tempat. Nanti aja ketika di rumah, nanti saja di perpus kayaknya enak menulis, tapi nggak pernah ke perpus. Karena saking sibuknya nggak pernah ke perpus, akhirnya nggak pernah nulis. Jadi boleh di mana saja nulis itu, yang penting Bapak Ibu merasa aman dan nyaman. Bisa dilakukan. Kenapa? Karena sesungguhnya menulis itu adalah kumpulan kata menjadi kalimat, menjadi alinea, dan menjadi tulisan. Jadi menulis itu pemilihan kata yang tepat, yang sesuai. Mengemas kata menjadi kalimat yang efektif. Membangun alinea secara sederhana, dan membentuk sebuah tulisan dengan bangunan alinea yang baik, yang bagus, yang enak dibaca, yang bisa dimengerti, yang tuntas penjelasannya. Kira-kira itu tulisan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu sekali lagi tidak usah bingung mau menulis dari mana. Tulis saja dulu. Bapak Ibu sama saja sebenarnya sih. Mulai dari huruf A, B, C, D itu kan dijadikan sebuah kata, kemudian dari kata per kata menjadi kalimat. Jadi tatanan tulisan itu sebenarnya dari huruf-huruf yang kemudian menjadi kata, menjadi kalimat, menjadi alinea, sampai menjadi tulisan. Yang penting tulisan itu bisa dibaca, itu saja dulu. Kecuali tulisannya nggak bisa dibaca, itu dihindari. Itu tulis, yang penting tulis aja, nggak bisa dibaca. Tapi menulislah dari kata, kalimat, alinea, dan tulisan, yang penting bisa dibaca, bisa dimengerti, bisa dipahami oleh orang. Saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam menulis itu usahakan perspektifnya adalah perspektif pembaca, bukan perspektif kita. Karena menulis itu adalah untuk dibaca oleh orang lain. Maka menulislah ketika menulis misalnya segmentasinya sasarannya mahasiswa. Maka di dalam menulis kita harus berperspektif mahasiswa. Kita harus menjadi mahasiswa. Maka kalimat-kalimat yang kira-kira tidak dipahami oleh mahasiswa itu dihindari. Atau diberikan penjelasan-penjelasan yang konkret. Sehingga pembaca itu bisa memahami tentang apa yang kita tulis. Sehingga menulisnya itu harus berdasarkan kepada, memposisikan kita kepada segmentasi tulisan itu sendiri. Oke, caranya bagaimana? Dengan praktek free writing dan fast writing. Jadi lanjutan yang tadi itu, bahwa menulis itu tidak usah terbebani dengan apapun. Bebaskan pikiran, tulis saja. Yang penting ditulis, urusan nanti urusan belakang. Yang penting tulis saja dulu. Tulis secara bebas, kemudian eksplorasikan gagasan-gagasannya, kemudian ikat poin-poin penting yang kira-kira menjadi pesan yang ingin disampaikan. Jadi mulai dari menulis bebas,
menulis sekenanya, menulis sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita, kemudian mengeksplorasikannya atau menjelaskannya atau mendeskripsikannya, kemudian memberikan pesan-pesan yang baik, yang menarik dalam poin-poin tertentu. Jadi tulisan itu sebenarnya apa yang ingin saudara sampaikan kepada pembaca. Tentunya di dalam poin-poin itu ada aspek yang ingin disampaikan, ada penekanan-penekanan, ada makna yang ingin disampaikan. Mau menulis buku ajar, buku monograf, atau buku referensi, itu pasti penulis memasukkan pesan-pesan penting di dalam tulisan-tulisannya yang itu menjadi nilai terhadap buku itu sendiri. Judul mungkin boleh sama atau hampir sama, tetapi isi pasti akan berbeda. Dan pesan-pesan yang disampaikan juga pasti akan berbeda. Maka menulislah secara cepat dan menulislah secara bebas. Tulis saja dulu. Gak usah mikir apapun, tulis saja. Secara cepat dan secara bebas. Nanti kan ada proses editing. Ada proses perbaikan atau revisi. Yang penting untuk mulai saja dulu. Salah, keliru, urusan belakang. Nanti bisa direvisi atau diedit. Atau bisa diminta kolega untuk membacakan tulisan kita. Nah, bagaimana membangun semangat menulis itu? Nah, ini praktisnya. Ini contoh konkretnya. Menulis rutin setiap hari. Yang di awal sudah saya sampaikan itu. Usahakan Bapak Ibu menulis rutin setiap hari. Mau nulis, mau berangkat kerja, pulang kerja, mau nulis jam 1 malam, mau menulis sebelum tidur atau setelah tidur, yang penting menulis setiap hari. Kenapa? Karena semakin Bapak Ibu istiqomah menulis setiap hari, maka akan semakin banyak karya tulisan yang dihasilkan. Buku itu Bapak Ibu terdiri dari antara 75 halaman sampai 100 halaman kalau buku saku. Kalau buku pegangan antara 100 sampai 150. Kalau buku ajar ya 45 sampai 200 halaman. Kalau buku referensi sekitar 200 halaman, bahkan ada yang sampai 1000 halaman. Jangan dibayangkan halamannya. Bagaimana caranya menulis 1000 halaman? Kalau sudah mikir halamannya ya stres dulu Bapak Ibu. Belum menulis sudah stres, mikirin bagaimana caranya nulis 1000 halaman. Sampai keriting jarinya nanti. Kan enggak begitu. 500 halaman misalnya, atau seperti kitab Ihya Ulumuddin atau kitab bukunya Prof. Quraish Shihab itu yang 15 jilid, satu jilidnya 1000 halaman. Itu kalau kalkulasi 15.000 halaman. Bagaimana nulisnya? Jangan berpikir ke sana. Jadi tulis saja dulu. Mau 200 halaman, mau 100 halaman, mau 500 halaman, itu tulis saja dulu. Tidak usah mikir halamannya. Yang perlu difikirkan adalah bagaimana hari ini saya mau nulis. Bagaimana hari ini saya nulis apa. Bagaimana saya hari ini nulis berapa. Itu saja. Tidak usah mikir nulis halaman. Yang sering kali terjadi kan seperti itu. Pikiran kita itu melampaui apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Jangan meniru, tetapi mereplikasi boleh. Jangan menyamakan diri kita dengan orang lain. Maka solusinya adalah menulis secara bebas dan menulis secara cepat. Cepat saja nulis. Nulis apa saja, sudah ditulis saja. Tidak usah mikir berapa halamannya, tidak usah mikir mau nulis apa. Jadi 1000 halaman itu dimulai dari 1 halaman. 1 halaman itu dimulai dari 1 alinea atau paragraf. 1 paragraf itu dimulai dari 1 kata. 1 kata itu dimulai dari 1 huruf. Hurufnya sama Bapak Ibu. Mulai dari A sampai Z itu hurufnya sama. Yang 1000 halaman, yang 15.000 halaman itu baca. Tidak ada yang tidak ada yang bisa dibaca. Ada kata sambung, ada tanda titik dan seterusnya, sama. Prinsipnya sama, tetapi
Tinggal bagaimana kita mau memulai dari kata, menjadi kalimat, menjadi alinea, dan menjadi tulisan. Maka rubahlah paradigma kita sebelum kita menulis. Bagaimana caranya? Jadikan menulis itu sebagai tantangan. Tantangan Bapak Ibu hari ini, besok, tahun depan, dan seterusnya. Tidak perlu memikirkan berapa halaman yang akan kita tulis. Sedikitnya paling tidak 30 menit sampai 2 jam setiap hari usahakan. Kalau tidak bisa 10 menit tidak apa-apa. 20 menit tidak apa-apa. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Membuat komitmen dan motivasi diri di dalam menulis. Jadi kita juga perlu membangun ini. Maka di awal tadi saya dimulai dengan motivasi. Motivasi Bapak Ibu menulis itu apa? Pertemuan pertama kemarin sudah saya menjelaskan. Ada 2 motivasi. Baik idealis ataupun pragmatis. Mau pragmatis dulu tidak apa-apa. Oh, untuk kenaikan pangkat, tetapi perlu diistiqomahkan. Menulis itu yang paling penting. Bukan orientasinya, tetapi prosesnya. Berproses dari motivasi pragmatis tidak apa-apa. Tetapi bukan berproses dari orientasinya. Naik pangkat, habis naik pangkat selesai, bukan begitu. Tetapi bagaimana proses pembelajaran menulis itu bisa terus berkelanjutan menjadi motivasi Bapak Ibu di dalam menulis. Misalnya saya biasa menulis setiap mau pulang kantor, ya sudah itu biasakan. Istiqomahkan 20 menit, 30 menit. Jadi itu menjadi motivasi Bapak Ibu. Kalau misalnya motivasi di tengah jalan kendor, ya kemudian bangunkan lagi motivasi itu. Pengen naik pangkat atau tidak? Kalau urusan pangkat mesti digenjot atau digas ini. Dan begitu. Sehingga bukan fokus kepada orientasi naik pangkatnya, tetapi fokus kepada prosesnya tadi. Proses memulai menulis sebelum aktivitas kerja 30 menit, istiqomah setiap hari, kemudian membiasakan setiap hari menulis, itu menjadi modal kita untuk terus melahirkan karya-karya kita. Melawan hambatan. Ini yang juga tadi saya sampaikan, banyak sekali hambatan bagi teman-teman, terutama dosen. Menguji skripsi lah, nulis artikel, ini menjadi penting. Tugas mahasiswa dan lain sebagainya. Kemudian waktu, tidak punya waktu, tidak punya ruang, tidak punya tempat, dan lain sebagainya. Bisa dimanajemen dengan baik. Bingung nulis dari mana, bisa dimulai dari paling mudah. Jadi nggak usah yang apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang bisa Bapak Ibu tulis hari ini tulis. Yang ada bahannya sekarang tulis saja itu. Jadi tidak usah mikirkan bagaimana caranya menulis sebanyak itu. Bagaimana caranya menulis buku ini. Bagaimana caranya memulai menulis seperti buku ini dan seterusnya. Jadi hambatan-hambatan itu harus dilawan dengan proses-proses positif yang bisa Bapak Ibu lakukan. Karena tidak ada tulisan itu yang sempurna Bapak Ibu. Tidak ada tulisan yang sempurna. Pasti ada yang salah. Kita ini manusia. Kita pengen menulis yang bestseller, yang bisa terbit misalnya 50.000 eksemplar. Nggak usah berpikir ke sana. Yang penting tulis dulu, kemudian tulisannya jadi dan diterbitkan, itu sudah luar biasa. Jadi harus melawan hambatan-hambatan itu dengan cara begini. Kemauan itu dilahirkan dari harapan terhadap apa yang menjadi cita-citanya. Pengen naik pangkat, oke. Diikuti oleh mimpi. Kemudian mimpi harus diikuti oleh komitmen. Dan komitmen harus diikuti oleh
motivasi. Sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri. Tetapi ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Kemauan itu harus diikuti oleh mimpi. Mungkin ini juga bisa dijadikan sebagai landasan kehidupan sehari-hari juga boleh. Bagi yang jomblo atau bagi yang yang berkeluarga juga sama. Bapak Ibu pengen apa? Maka bisa dilakukan dengan prinsip seperti ini. 4 kunci ini. Kemauan itu harus diikat dengan mimpi. Kalau kita punya kemauan, maka harus bermimpi. Bermimpilah setinggi-tingginya. Kalaupun jatuh tidak terlalu ke bawah lah. Kalau mimpi setengah, ya jatuhnya ke bawah. Itu sakit sekali. Bermimpilah setinggi-tingginya. Bermimpilah setinggi langit. Sehingga dari mimpi itu akan melahirkan komitmen kemauan dulu. Kemudian diikat dengan mimpi, kemudian diikuti dengan komitmen, kemudian dibangun dengan motivasi. Maka tujuan atau harapan yang ingin Bapak Ibu capai itu bisa tercapai dengan baik. Kemudian saya yakin setiap orang punya waktu luang untuk melakukan hobi dan keinginannya. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, yang terakhir ini tekniknya. Bentar, saya minum dulu. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Jadi tekniknya begini, untuk bisa menulis atau memulai menulis. Dimulai dari yang ini. Tulis bagian ini. Dari sini. Siapkan kertas kosong atau menggunakan software mind mapping. Ya, dari sini. Jadi Bapak Ibu untuk bisa mengikat ketika Bapak Ibu menemukan ide atau Bapak Ibu pengen nulis apa, buat dulu mind mapping-nya. Buat dulu peta konsepnya. Buat dulu peta konsepnya, atau buat mind mapping, atau buat outline kalau saya. Jadi Bapak Ibu buat outline-nya dulu. Bapak Ibu nulis apa? Nulis buku monograf, nulis buku referensi, atau nulis buku ajar. Buat dulu outline-nya, atau mind mapping, bolehlah. Dibuat gambar dulu misalnya, atau buat kerangka dulu. Mulai dari 1, 2, 3, 4, jalurnya seperti apa. Kemudian dari outline itu, Bapak Ibu nanti akan misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 teori apa, bab 3 teori apa. Dari teori-teori itu juga Bapak Ibu kembangkan lagi menjadi bagian-bagian. Atau dari lingkaran 1 menjadi 2 lingkaran. 2 lingkaran, 1 lingkaran menjadi 3 lingkaran dan seterusnya. Jadi buat outline, buat kerangka, atau buat mind mapping. Sehingga dari pola itu Bapak Ibu nanti menulisnya berdasarkan outline itu. Karena tidak boleh kita menulis itu mengabaikan outline. Karena outline itu menjadi jalur yang akan kita lalui di dalam menulis. Agar tidak kemana-mana tulisannya. Agar bisa terarah. Jadi outline itu kita membuat jalur Bapak Ibu. Sama dengan ketika kita misalnya mau naik gunung. Kalau gunung itu masih perawan, maka tentu kita harus membuat jalur dulu. Agar bisa dilewati oleh teman-teman yang lain yang bisa mengikuti jalur itu. Membuat peta dulu. Ini harus kemarin buku itu kita harus membuat jalurnya, membuat alurnya. Agar kita tidak tersesat. Kebiasaan kita karena pengen cepat selesai, biasanya langsung nulis saja. Bab 1 nulis, bab 2 nulis, bab 3 nulis, sampai bab 3 bingung, tersesat dia. Karena bab 1 kemana, bab 2 kemana, bab 3 kemana-mana. Sehingga karena sudah kemana-mana bingung, berhenti di tengah jalan. Tidak sampai kepada bab 4,
Karena sudah bingung, kalau nanti dilanjutkan bab 4, maka bab 4 kembali ke bab 1. Bab 5 kembali ke bab 2. Bab 3, bab 6 kembali ke bab 3. Dan akhirnya muter-muter di situ. Dan tulisannya tidak selesai. Oleh karena itu buat outline, buat peta konsep, buat gambar, agar Bapak Ibu tidak bingung ketika di tengah jalan, ketika di tengah hutan. Kenapa penting? Misalnya bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 teori, bab 4 kajian, pembahasan, bab 5 penutup. Itu kan jelas. Tetapi perlu diperjelas, pendahuluan itu isinya apa saja. Bab 2 itu teorinya teori apa saja. Ada sub-subbab, ada sub-subbab. Sehingga nanti sub-subbab itu yang perlu Bapak Ibu eksplorasi kembali. Yang perlu Bapak Ibu isi. Jadi buat kotak-kotak dulu. Buat gambar-gambar dulu. Dari gambar-gambar itu Bapak Ibu tinggal ngisi. Misalnya lingkaran 1 ini isinya apa. Kemudian buat cabang lagi lingkaran 2. 2 lingkaran itu setiap lingkaran buat lagi misalnya 3 lingkaran. Atau cabang-cabangnya. Mulai dari judul, kemudian subjudul, sub-subjudul, sub-sub-subjudul. Boleh. Itu sebagai peta Bapak Ibu sampai kepada penyelesaian bukunya. Sehingga terarah. Bab 5 misalnya analisis teori manajemen misalnya. Maka bagaimana Bapak Ibu membuat sub-subjudul dari analisis teori manajemen itu. Dari sub-sub itu Bapak Ibu tinggal kembangin. Caranya bagaimana? Tulis saja dulu. Bab 1 pendahuluan, tulis sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pahami. Yang Bapak Ibu tahu, yang sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Sehingga jangan pernah berpikir tentang kebingungan Bapak Ibu di dalam menulis. Tetapi berpikirlah Bapak Ibu pengen nulis apa. Kalau masih mikir bingung mulai dari mana, maka Bapak Ibu tidak pernah menulis. Tidak pernah memulai menulis. Maka yang paling penting adalah, saya pengen nulis apa sekarang? Oh, nulis opini tentang COVID. Ya sudah tulis saja. Yang Bapak Ibu tahu tentang COVID. Meningkat, ya sudah tulis meningkat. Peningkatannya seperti apa, tulis saja. Kenapa bisa meningkat, tulis saja. Dan seterusnya. Sehingga menulis bebas itu, kita tidak terbebani dengan hal-hal lain yang menyelimuti alam pikiran kita berkaitan dengan apa yang ingin kita tulis. Tetapi tulis sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Tangan kita tinggal menggerakkan saja. Tidak usah mikir-mikir panjang. Nanti kalau begini, saya nanti harus begini, sampai panjang. Karena semakin panjang mikirnya, maka tidak pernah bisa menghasilkan tulisan. Karena hanya sampai di alam pikirannya saja. Sehingga itu biasanya tanda tanya orang was-was atau orang yang ragu. Menulis itu butuh keberanian Bapak Ibu. Tidak butuh orang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nanti nggak pernah selesai tulisannya. Butuh keberanian memulai, keberanian menuangkan ide dan gagasannya, keberanian menerbitkan, keberanian mendistribusikan, keberanian mengungkap atau mengeksplorasi ide-ide yang Bapak Ibu miliki. Kira-kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin karena terlalu lama dan karena banyak materinya. Jika ada yang salah, silakan bisa dimaafkan ya. Semoga bermanfaat. Halo, Kang Hayat. Ya. Oh, tadi suaranya hilang. Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Hayat atas sharing materinya. Air putih deh. Air. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan kembali kepada rekan-rekan, teman-teman yang bergabung dalam ini, selamat bergabung. Jadi, tadi Kang Hayat sudah memulai dengan beberapa kalimat motivasi. Ya, sebenarnya saya juga ingin menyampaikan Kang bahwa Kang Hayat ini adalah hanya karakter yang sangat susah saya dapatkan di antara beberapa teman-teman
yang bisa membagi ilmunya secara gratis ya bersama kita semua. Jadi saya sampaikan bahwa Kang Hayat dalam mendampingi kita, insya Allah sampai ke depannya nanti itu dengan penuh hati, dengan waktu yang dia siapkan, yang dia sempatkan itu secara gratis ya. Semoga bernilai jariah Kang Hayat ya, terima kasih. Kemudian dalam room seperti ini, dalam sharing session seperti ini juga kita anggap sebagai wadah untuk silaturahmi karena masih banyak di antara kita yang belum pernah ketemu, bahkan ya di dalam grup menulis itu juga Kang masih banyak yang belum saling bertatap muka bahkan. Jadi dalam kesempatan kali ini juga kita anggap sebagai wadah silaturahim. Saya sama Kang Hayat pun itu belum sama sekali belum pernah ketemu, hanya melalui chat dan dengan melalui room seperti ini. Jadi betul tadi sebelum kita mulai sesi tanya jawab, betul yang dikatakan tadi oleh Pak Dr. Hayat bahwa menulis itu butuh praktek, kemudian butuh juga keberanian. Karena terus terang saja saya kalau hanya teori-teori saja mengikuti seminar-seminar, mengikuti workshop dan lain sebagainya itu dari 2010 itu dari tahun 2010 itu saya sudah sering ikuti workshop, tapi sampai 2018 baru bisa menulis satu buku. Dari 2010 sampai 2018 hanya teori saja. Itu karena tadi tidak berani, tidak mempunyai keberanian untuk memulai dan untuk praktek. Kemudian yang kedua tadi Kang Hayat yang merupakan permasalahan terutama bagi penulis pemula ya, kalau yang disampaikan tadi Kang Hayat bahwa menulis itu bisa meningkatkan imun. Nah, kalau yang penulis pemula, utamanya seperti saya ini, itu malah kebalikan, Kang. Menulis itu bahkan kadang menurunkan imun, apalagi yang ngejar deadline-nya. Itu bahkan sangat kadang menjadi suatu beban bahkan. Jadi yang seyogyanya tadi bahwa menulis itu bisa meningkatkan imun, malah sebaliknya. Bisa jadi beban, bahkan bisa menurunkan imun. Oke, selanjutnya mungkin saya langsung persilakan saja kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya sesuatu kepada Kang Hayat, terlebih kepada bagaimana sih strategi menulis buku dengan mudah itu. Saya persilakan, silakan. Diaktifkan mic-nya ya, Bapak Ibu. Silakan yang bertanya, diaktifkan mic-nya. Jadi kebutuhan menulis ini kan bukan hanya kita sebagai dosennya, kalau dosen itu sebagian besar memang harus nulis. Tapi sekarang ini mahasiswa juga itu harus sudah terlatih nulis, apakah itu karya ilmiah berupa jurnal ataupun buku, karena kebanyakan output daripada skripsi, tesis, dan disertasi sekarang itu mengarah ke jurnal ataupun buku. Luarannya itu jurnal ataupun buku. Baik, saya persilakan kembali bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Saya Bu Gusti. Ya, silakan Bu Johara, silakan. Persilakan. Oh iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Dr. Hayat, termasuk dengan Ibu Dr. Gusti yang sudah memfasilitasi sehingga pada hari ini saya bisa mengikuti webinar ini. Jadi saya bercerita dari diri saya sendiri, Bapak Dokter sama Ibu. Saya seorang guru SMK. Saya sudah mengajar kurang lebih 18 tahun. Saya mengajar di salah satu bidang teknik. Keinginan saya untuk menerbitkan yang seperti tadi disampaikan, bahan hajar saja Pak. Sampai saat ini mungkin belum bisa terbit nih bahan hajar satupun. Padahal saya sudah mengajar itu udah 18 tahun. Jadi saya berbicara dengan kendala saya secara pribadi yang mungkin nanti akan seperti itu juga yang mungkin dialami oleh rekan-rekan saya. Jadi jangankan menerbitkan buku Pak,
menerbitkan bahan ajar saja belum satu jadi nih Pak, padahal udah 18 tahun. Kendalanya itu Pak, ya tidak jauh persis dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi apa yang semua disampaikan di materi Bapak itulah kenyataan kami yang hadapi di lapangan. Jadi Bapak, saya sudah berkecimpung mau belajar menulis, menerbitkan buku dari belajar dari bahan ajar saya itu udah kurang lebih 5 tahun Pak. Jadi saya mulai mencoba dari prabayar rendah sampai dengan prabayar tinggi saya sudah melakukan. Tetapi masih tetap terkendala. Saya belum bisa menulis yang seperti tadi Bapak sampaikan. Tetapi saya mengucapkan Pak Dokter, pada hari ini dengan webinar 2 jam ini saya bisa termotivasi untuk saya bisa menulis. Hal-hal yang saya ingin capai, hal-hal yang saya harapkan dari workshop, dari kegiatan-kegiatan dari prabayar, atau mungkin kursus-kursus yang saya lakukan, saya belum pernah menemukan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Jadi mungkin saya sangat termotivasi, saya sangat mengerti bagaimana caranya kita menjadi seorang penulis yang pemula. Dan saya dapatkan di materi Bapak, hanya dengan 2 jam. Mungkin kesempatan ini Pak, saya selaku pribadi mungkin meminta bagaimana caranya sih Pak saya bisa mengikuti workshop ataupun pelatihan-pelatihan yang Bapak sebagai mentornya atau coachnya. Saya sangat ingin Pak mengikuti itu satu. Terus yang kedua Pak, saya kan ini mau buat bahan ajar saja nggak bisa. Bukan nggak bisa, tetapi selalu terputus karena kesibukan-kesibukan yang ada di kantor kami. Saya selalu menulis itu, jadi saya termotivasinya gini Pak. Saya kan seorang perencana dan pengawas di sekolah. Jadi semua kegiatan-kegiatan di sekolah itu kan saya mengendelnya. Jadi semua laporan-laporan kegiatan itu kan harus ada laporan kegiatan mulai latar belakang, pendahuluan, dan sebagainya. Saya termotivasi untuk belajar menulis dari situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sama tadi yang Bapak bilang untuk kenaikan pangkat. Jadi saya untuk kenaikan pangkat ke 4B ini, saya harus menerbitkan buku, Pak. Sementara jangankan menerbitkan buku, menulis satu bahan ajar saja saya nggak bisa, Pak. Tetapi dengan kegiatan webinar ini, insya Allah dalam jangka waktu 1 tahun, saya berusaha untuk mencoba satu bahan ajar di tahun 2021. Cuman Pak, yang saya mau tanyakan, bagaimana sih jalurnya atau petahnya kami untuk menerbitkan satu buku? Itu yang saya tidak memahami sampai sekarang, karena saya masih pemula, saya nggak tahu jalur penerbitnya itu bagaimana, apa yang harus kami datangi, atau bagaimana tahapan-tahapannya sehingga buku yang saya sudah tulis bisa diterbitkan. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih banyak. Baik, Bu Johra. Langsung dijawab mungkin Kang Hayat atau ditampung dulu? Langsung dijawab aja nggak Bapak? Ya, jadi tadi pertanyaannya Bu Johra itu, Kang, dia sudah ngajar 18 tahun. Alhamdulillah sampai saat ini hasil menerbitkan satu bahan ajar pun itu belum. Jadi sebenarnya pertanyaan Bu Johra itu sama pertanyaan saya awal belajar nulis, Kang, ya. Di mana saya menerbitkan? Jadi ada guru saya juga, mungkin kenal dengan Kang Hayat, Pak Fajrul Rahman Jurdi. Ya, itu guru nulis saya juga. Yang kedua itu guru saya itu Kang Hayat. Jadi dia bilang kayak gini, nggak usah mikir terlalu jauh, Bu. Di mana mau menerbitkan, nulis aja dulu. Nah, untuk mungkin selengkapnya mungkin Kang Hayat bisa menambahkan, silakan Kang. Oke, terima kasih Bu Gusti, Bu Johra. Semoga terus semangat untuk mengajar dan belajar, Bu. Memang yaitu bagaimana kita harus melawan kendala-kendala tadi di dalam penulisan itu satu. Yang kedua, saya pikir kalau bahan ajar itu dari apa yang sudah Bapak Ibu ajarkan. Artinya modalnya sudah ada, bahannya sudah ada, kemudian inputnya sudah ada. Tinggal bagaimana Ibu bisa mengembangkan menjadi tulisan-tulisan yang menarik, yang bisa dibaca oleh siswa, yang kemudian bisa diterbitkan. Tidak usah terlalu tebal, Ibu. Karena buku ajar atau bahan ajar itu paling tidak antara 49 itu minimal.
dan tidak dibatasi. Jadi Ibu bisa menulis sementara awal untuk memotivasi dan memacu Ibu di dalam menulis berikutnya adalah menulis yang sesuai dengan apa yang ingin Ibu tulis, bahan ajar, kemudian tidak terlalu tebal, bisa saja sesuai dengan apa yang Ibu tulis. Atau laporan yang tadi Ibu sampaikan itu juga nggak apa-apa, jadikan buku. Jadi dikemas saja menjadi buku, kemudian sebenarnya kalau Bu Zohra ini sudah banyak bahannya. Sudah ada bahannya, tinggal bagaimana nanti cara menerbitkannya itu aja mungkin. Karena kalau bahan ajar, Ibu sudah 18 tahun mengajar, kemudian artinya bahan ajar itu sudah di luar kepala. Sudah di luar kepala. Sambil tidur-tiduran menulis pun jadi mungkin. Karena itu sudah diajarkan, sudah hampir 10 tahun lebih, itu saya pikir sudah bisa lah untuk bisa mengeksplorasi tulisan-tulisan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tinggal nanti Ibu ditulis saja atau di mapping saja, dibuat saja kerangkanya, nanti poin-poin kerangka itu diisi sesuai dengan tulisan-tulisan yang Ibu sudah tulis. Kalau sudah jadi sementara, Ibu nanti bisa konsultasikan atau bisa minta pendapat kolega atau teman untuk dibacakan. Setelah itu jadi, kemudian Ibu revisi sesuai dengan masukan atau sesuai dengan hasil diskusinya, baru nanti itu dikonsultasikan lagi untuk diterbitkan. Jadi Ibu, untuk penerbitan, sekarang sudah mulai banyak lembaga-lembaga penerbitan yang mau menerbitkan buku. Termasuk mungkin Bu Gusti itu juga sudah punya banyak informasi berkaitan dengan penerbitan. Mudah sebenarnya Bu, ada sistem paket. Jadi kalau dalam penerbitan umum itu ada 3. Ada namanya penerbitan INDI. Jadi yang menerbitkan adalah penerbit, tetapi yang membiayai adalah penulis. Yang kedua namanya penerbitan kerjasama. Yang menerbitkan penerbit, yang membiayai separuh penerbit, separuh penulis. Nanti sistem royaltinya dibagi 2 juga, tergantung dari kesepakatan. Jadi nanti penerbit menerbitkan, membiayai penerbitan separuh, kemudian penulis membiayai penerbitan separuh. Yang mendistribusikan ke toko buku biasanya nanti dibantu oleh penerbit. Penulis juga bisa memasarkan atau menjual sendiri bukunya. Yang ketiga adalah sistem royalti. Sistem royalti itu yang menerbitkan dan membiayai itu penerbit. Penulis tidak dikenakan biaya apapun. Termasuk distribusi nanti adalah oleh penerbit. Sehingga penulis tinggal menulis, diserahkan ke penerbit, penulis mendapatkan royalti yang buku-bukunya dari hasil penjualan dari penulis. Biasanya untuk penulis pemula itu biasanya masuknya ke INDI atau ke penerbitan yang dibiayai sendiri. Misalnya diterbitkan 10 eksemplar, 20 eksemplar, dan seterusnya. Atau bisa seperti yang dibangun oleh Bu Gusti, misalnya kolaborasi dengan banyak penulis. Kolaborasi dengan banyak penulis, kemudian diterbitkan dengan sistem urunan atau diterbitkan sendiri. Itu juga nggak apa-apa. Sebagai motivasi kita untuk terus bisa melahirkan karya. Sebenarnya mudah Ibu, jadi tinggal kontak penerbitnya, kemudian dikirim draftnya, disuruh review. Kalau penerbitan INDI atau penerbitan dibiayai sendiri, itu biasanya lebih mudah. Paling tidak butuh waktu 1 bulan untuk terbitkan. Yang penting ada draftnya, ada naskahnya. Nah, itu yang susah itu, Kang. Nah, naskahnya itu kan dari bahan ajarnya. Bahan ajarnya kan sudah ada. Tinggal nanti bahan ajar itu difinalisasi menjadi buku. Bagaimana caranya? Yaitu nanti bahan ajar itu kemudian didraftkan menjadi draft buku, baca kolega atau teman, atau dikonsultasikan ke saya juga boleh. Nanti setelah ada masukan-masukan, Ibu perbaiki, setelah diperbaiki baru nanti dimasukkan ke penerbitnya. Insya Allah kalau sudah ada bahannya, gampang Bu menerbitkan buku itu. Karena penerbit itu juga banyak mencari penulis. Tinggal nanti komunikasinya aja dibangun. Sehingga mudah kalau sudah ada bahannya, tinggal dimasukkan ke penerbit,
penerbit menerbitkan sesuai dengan skemanya, sesuai dengan persetujuan dari penulisnya. Mau indie, mau semi, atau mau separuh-separuh, atau mau royalti. Kalau royalti memang agak berat, karena tulisannya juga harus bagus, pasarnya juga harus jelas. Sehingga itu seperti itu, Bu Johara. Ya, terima kasih Kang Hayat. Oke, sama-sama. Kalau nanti Bu Johara saya gabungkan di grup. Ya. Kebetulan Bu Johara ini adalah mahasiswa kami di Pasca Sarjana, Kang, di Universitas. Boleh. Nah, nanti kami gabungkan Bu Johara. Boleh, siap. Oke, siap Ibu. Makasih Bu. Di situ ada Kang Hayat. Iya. Terus Kang Hayat juga sering share-share beberapa materi-materi tentang penulisan, ya Bu Johara. Oke. Yang lain Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Sambil nunggu mungkin ini Kang, kalau penulis pemula itu satu penyakit yang paling sering dialami itu kalau di depan laptop itu, Kang Hayat tahu CTM nggak? Yang obat tidur itu loh, yang obat tidur itu. Nah kalau sudah di depan laptop itu loh, seperti sudah meminum 10 butir CTM. Menguap tidak karuan ke sana kemari. Padahal 5 menit ke belakang itu belum ngantuk, tapi tiba-tiba buka laptop, aduh. Iya, karena yang dipikir bukan prosesnya. Yang lain masih ada mau ditanyakan? Ya, saya mungkin Bu Dr. Gusti. Silakan Bu Andisa Putri, silakan. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Saya coba nonaktifkan videonya, nggak apa-apa ya, Bu ya? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dr. Gusti. Selamat siang Pak Dr. Hayat. Alhamdulillah, saya sangat mengapresiasi kegiatan yang terlaksana pada siang hari ini. Dan saya rasa ini memang menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui bersama. Memang materi tentang kepenulisan bukan sesuatu yang asing bagi kita, bagi dosen, bagi guru juga misalnya. Tapi kemudian yang sulit itu dalam hal tataran aplikasinya ya. Sama dengan yang tadi Bu Johra sampaikan, sudah banyak dosen, sudah banyak guru yang melakukan sharing keilmuannya, tapi kemudian mungkin bukan lupa untuk menuliskan, bukan lupa untuk mengikat, tapi seolah-olah sangat banyak waktu atau kesibukan yang membuat kita seolah tidak bisa melakukan hal itu. Padahal itu juga hal yang penting untuk kita lakukan. Dan saya juga kebetulan masuk dalam lingkaran Ibu Dr. Gusti, dan saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan, dan ini alhamdulillah sudah mulai berjalan lancar ya Bu. Dan memang bagi kita, ketika kita misalnya ingin melibatkan diri juga sebagai penulis, memang untuk tergabung dalam suatu komunitas itu penting. Jadi kita mendapatkan motivasi dan sharing dari teman-teman di komunitas itu satu modal yang besar juga bagi kita seperti itu. Nah, termasuk misalnya dalam penulisan buku ajar, Pak. Sangat disayangkan memang ketika kita berkecimpung dalam dunia kependidikan misalnya, tapi buku ajar pun kita tidak punya seperti itu. Kita selalu merekomendasikan ini ke mahasiswa misalnya atau ke siswa kita, ini loh buku yang kalian harus baca, kalian harus miliki. Dan belakangan saya baru sadar Pak, baru semakin sadar, kenapa kita selalu merekomendasikan bukunya orang, merekomendasikan referensi-referensi yang lain, sementara kita yang mengajarkan dan kita tidak menawarkan apa yang kita punya, seperti itu. Meskipun memang saya misalnya masih dalam tergolong masih kelompok dosen baru, ya dosen pemula seperti itu, dan memang untuk ke sana kita butuh keberanian. Nah, untuk pertanyaan saya Pak, terkait dengan penelitian ya, hasil penelitian yang kemudian akan dibukukan. Mungkin
Pak Dr. Hayat bisa memberikan penjelasan lebih jauh bagaimana sih Pak kalau misalnya penelitian-penelitian kita itu selain misalnya bisa dipublish di di artikel-artikel ilmiah, itu juga bisa dibukukan seperti itu karena memang sasaran pembaca kita kan beda-beda, ada yang lebih ke jurnal ilmiah, ada juga yang melalui buku-buku textbook seperti itu. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin Kang Hayat dijawab. Maaf, dengan Ibu siapa tadi, Bu? Bu Andi Saputri, Kang Saputri. Oke, Bu Andi Saputri, terima kasih pertanyaannya, Bu. Memang itu yang memang kesibukan, kemudian banyak aktivitas, kemudian di kantor dan seterusnya. Tinggal nanti Bapak Ibu mau menyesuaikan kesibukan itu dengan produktivitas penulisnya. Karena jangan sampai kesibukan tadi sudah saya sampaikan dalam menulis. Cari celah waktu yang pas untuk bisa menulis. Jadi memang tadi Ibu bahwa hasil penelitian itu memang yang paling mudah untuk bisa kita lakukan adalah outputnya buku, selain artikel ilmiah. Kenapa? Karena buku dari hasil penelitian itu juga bisa dilakukan untuk menjadi buku monograf, buku ajar, atau buku referensi. Jadi sangat mudah sebenarnya kalau misalnya mau jadi buku monograf, ya tinggal dikonversi aja menjadi buku monograf. Caranya bagaimana? Kalau buku monograf, sistematikanya hampir sama dengan hasil penelitian. Hanya saja memang harus disesuaikan apakah hasil penelitian itu sudah publish di artikel atau belum. Kalau sudah publish di artikel, maka Ibu harus banyak melakukan tindakan di hasil penelitian itu. Karena jangan sampai nanti bukunya bisa terdeteksi plagiasi. Dengan cara bagaimana? Dengan cara misalnya memperbaharui data atau kalimat atau lain sebagainya. Yang pasti buku itu bisa dari konversi hasil penelitian, baik buku referensi, buku ajar, ataupun buku monograf. Sehingga sangat mudah sekali Bapak Ibu. Saya banyak menyampaikan bahwa dosen itu banyak potensi, atau guru itu potensinya sangat besar sekali untuk menulis buku. Kenapa? Karena modalnya banyak. Kemudian potensi untuk jadi buku juga banyak. Dari diskusi mahasiswa, dari ngajar, dari penelitian, dari pengabdian, dan lain sebagainya. Kira-kira itu, Bu Saputri. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Silakan, Bu. Ya, makasih. Silakan, Mas Diana, silakan. Iya. Saya mau bertanya Kang Hayat begini, menyangkut tentang buku hasil penelitian. Kan kalau yang seperti Bapak katakan tadi, paparkan bahwa kalau misalnya sudah dipublish, terus kita mau mengambil kembali, kan bisa jadi kita dikatakan bahwa kita plagiat. Jadi saya mau tanya, kan kebanyakan saya ingin kembangkan itu tentang aplikasi ya, lebih banyak mau ke aplikasinya. Yang jadi kendala saat ini saya bertanya tentang kalaupun kami publish, kalau tidak istilahnya itu nomor istilahnya registrasi untuk memakai aplikasi itu kan harus ada. Kalau kami publish terus tidak ada, itu bisa dikomplain. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Apakah ada cara insentif supaya kami bisa memperoleh dana untuk kesananya, Pak? Gitu. Mungkin ada kiat-kiat atau jalur-jalur yang Bapak bisa kami bisa pakai supaya ini, karena saya sudah tanyakan untuk ANSIS itu sendiri 3 kali running itu sekitar 10 jutaan. Jadi 3 kali running aja Pak. Jadi 3 kali model di running, terus nomor istilahnya. Nomor registernya itu cuma 3 kali pakai gitu. Jadi harganya 10 juta. Halo Kang Hayat.
Ya, kolomnya sendiri itu kan ada berapa model. Ya, terkendala di situ Pak, apalagi kami kan PNS, mau dapat di mana sampai biaya segitu. Makasih Pak, mungkin ada kiat-kiatnya atau jalurnya atau apa, Bapak bisa bantu kami untuk memperoleh dana tersebut. Terima kasih Pak. Oke, Kang Hayat sudah dimengerti mungkin maksud pertanyaan dari Bu Mas Diana tadi? Ya, kalau terkait itu saya belum bisa jawab, Bu. Karena berkaitan dengan ya paten model ya. Ya, paten model. Mungkin nanti bisa dibahas di lain kesempatan, karena kalau hal begitu biasanya ada di kementerian, biasanya juga ada gitu, di hibah-hibah itu biasanya. Tapi secara keseluruhan saya kurang begitu memahami kalau berkaitan dengan perizinan atau kira-kira itu, Bu. Oh, ya, oke, makasih Pak. Ya, makasih Kang Hayat, Bu Dr. Mas Diana. Jadi mungkin nanti ada pembahasan khusus mungkin ya, mungkin terkait dengan akses-akses tadi untuk menjadi solusi bagi mungkin rekan-rekan dosen yang membutuhkan biaya budget yang besar dalam melakukan suatu penelitian. Apalagi kalau kita yang material ini kan berskala laboratorium semua, jadi memang butuh dana yang besar untuk melakukan suatu penelitian yang mungkin nanti akhir-akhirnya bisa di luarannya itu bisa publish ke jurnal ataupun bisa berupa buku. Seperti itu mungkin Bu Mas Diana ya. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya terkait dengan strategi mudah menulis buku. Silakan. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Ya, kedengaran Ibu. Mungkin ke depannya Kang Hayat lebih ini, saya punya rekomendasi tema, mungkin ke depannya itu bisa kita lakukan semacam workshop atau mungkin action langsung, bagaimana sih strategi mengubah suatu karya ilmiah, misalnya saja suatu hasil penelitian misalnya, yang kemudian dirubah menjadi dalam bentuk sebuah buku. Bisa Kang Hayat? Minta izin dulu nih, Kang. Insya Allah bisa diagendakan aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti ke depannya mungkin ya, kita langsung praktek. Bagaimana sih cara dalam bentuk hasil penelitian, kemudian Bapak Ibu mau rubah menjadi sebuah penulisan buku, naskah buku, itu bagaimana caranya? Mungkin nanti next sharing session-nya mungkin langsung praktek dalam merubah itu tadi. Masih ada yang bertanya? Sudah jelas mungkin semua ya. Nanti saya tegaskan kembali bahwa yang butuh sertifikat, karena tidak semua mungkin yang butuh sertifikat, yang butuh saja silakan WA saya sudah, nomor WA saya tadi sudah saya masukkan di kolom chat, nama lengkapnya yang mungkin akan ditulis nanti di sertifikatnya. Kemudian kegiatan kita pada pagi hingga siang hari ini kita rekam, kita record, dan nanti akan di-share oleh Kang Hayat melalui akun YouTube-nya. Mungkin bisa kita simak kembali jika mungkin ada yang kurang jelas atau ada mungkin yang ingin kita lihat kembali penjelasannya seperti apa. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Baik, untuk siang hari ini, Kang Hayat, terima kasih atas kesempatannya, Kang. Bapak, Ibu semua, terima kasih atas waktunya gabung bersama kami. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Sekali lagi, Kang Hayat, terima kasih ilmunya, Kang. Jangan bosan-bosan berbagi bersama kami, Kang. Semoga bermanfaat. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sukses semua. Terima kasih. Sama Pak, terima kasih banyak.